kemudian diinfeksi oleh virus, sehingga virus ini mengeluarkan DNA atau asam nukleik. Ya, Eubacteria ini juga dapat digolongkan ke dalam beberapa kelompok. Salah satunya adalah Cyanobacteria, yang sering disebut dengan ganggang hijau biru karena bakteri ini memiliki pigmen vicocyanin yang menyebabkan bakteri ini memiliki warna hijau kebiruan. Nah, selain itu juga dia memiliki klorofil dan dapat melakukan fotosintesis ya. Fotosintesis ini kan fotosintesis artinya dia membuat makanannya sendiri gitu dengan bantuan cahaya matahari. Cyanobacteria ini juga tidak memiliki alat gerak atau tidak memiliki flagel gitu. Atau namanya atrik ya kalau yang tidak memiliki flagel. Nah, kemudian Cyanobacteria ini umumnya bersel satu atau uniseluler, tetapi ada juga yang hidup berkoloni atau berkelompok. Hidupnya ini secara fotoautotrof ya, artinya dia memerlukan cahaya dan menggunakan karbon anorganik untuk bisa bertahan hidup. Ya, untuk hidupnya sendiri, sebagian besar Cyanobacteria ini hidupnya di perairan ya, atau air tawar. Dan Cyanobacteria biasanya juga melakukan reproduksinya secara aseksual, artinya dengan cara pembelahan biner. Kemudian peran dari Cyanobacteria ini juga bisa sebagai produsen, artinya dia sebagai sumber makanan, karena tadi dia bisa melakukan fotosintesis ya, membuat makanannya sendiri. Di mana di daerah yang perairan, karena dia hidupnya di daerah perairan. Kemudian selain itu juga dia bisa berperan untuk menyuburkan tanah. Dengan cara apa? Dengan mengikat nitrogen bebas dari udara, karena kan hidupnya secara fotoautotrof. Kemudian selain itu juga berperan sebagai makanan yang berprotein tinggi seperti spirulina. Ya, selain Cyanobacteria ini bisa bermanfaat, ternyata Cyanobacteria juga ada yang merugikan. Contohnya kalau misalkan terlalu banyak Cyanobacterianya di perairan itu, maka akan menutupi permukaan dari perairan itu sendiri, sehingga akan menyebabkan kurangnya cahaya yang masuk ke dalam perairan itu sendiri. Jadi bisa merugikan organisme yang ada di dalam perairan itu gitu. Jadi kalau misalkan kalian lihat ada kayak danau yang hijau banget gitu ya. Nah, itu karena Cyanobacteria itu terlalu banyak di sana gitu. Berikutnya adalah Archaebacteria. Istilah archae ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya purbakala, yaitu kelompok bakteri yang berbeda ya dari Eubacteria yang kita bahas sebelumnya. Karena dinding selnya itu tidak mengandung peptidoglikan. Nah, kemudian sebagian besar anggota Archaebacteria ini memperoleh energi itu dari reaksi oksidasi senyawa kimia, baik senyawa organiknya maupun senyawa anorganiknya itu bersifat fototrof. Tapi ada juga yang memperoleh sumber energi itu dari cahaya. Secara morfologi atau bentuk, Archaebacteria ini tidak jauh berbeda dari Eubacteria. Karena ada yang berbentuk batang, bulat, spiral, ada juga yang berbentuk filamen atau seperti benang gitu ya. Dan ada juga yang berbentuk pipih. Untuk reproduksinya, Archaebacteria ini dengan cara aseksual atau dengan pembelahan biner. Kemudian untuk hidupnya, biasanya Archaebacteria ini bisa hidup di kondisi yang ekstrim, yang biasanya tidak dapat dijadikan tempat hidup oleh organisme lain. Nah, berdasarkan kondisi ekstrim tempat hidupnya, Archaebacteria ini bisa dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu bakteri metanogen, bakteri halofilik, bakteri termoasidofilik. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah bakteri metanogen. Bakteri ini hidup sebagai pengurai di dasar kolam dan rawa-rawa. Beberapa di antaranya hidup dalam saluran pencernaan hewan maupun saluran pencernaan manusia, karena dia memperoleh makanan dengan membusukkan sisa-sisa bahan organik. Nah, organisme ini juga bisa menghasilkan gas metan dari reaksi kemosintesis secara anaerob, artinya tanpa menggunakan oksigen. Salah satu contoh dari bakteri ini adalah Methanobacterium yang berperan dalam proses pembuatan biogas.
Kemudian yang kedua adalah bakteri halofilik. Bakteri ini merupakan bakteri yang hidup pada lingkungan dengan kadar garam tinggi, seperti di laut mati, dan bersifat anaerob, artinya hidup tanpa menggunakan oksigen. Nah, untuk dapat hidup di lingkungan dengan kadar garam tinggi, kelompok bakteri ini memiliki mekanisme untuk menjaga keseimbangan selnya dengan lingkungan. Beberapa jenis bakteri halofilik ini juga mengandung klorofil sehingga bisa melakukan fotosintesis. Jenis lain dari kelompok bakteri ini mengandung pigmen karoten yang menyebabkan perairan berwarna kemerah-merahan. Contoh dari bakteri halofilik ini adalah Halobacterium sp. Yang ketiga adalah bakteri termoasidofilik, yang merupakan kelompok bakteri yang hidup di lingkungan dengan suhu tinggi atau di konsentrasi belerang yang tinggi. Beberapa jenis bakteri dari kelompok ini dapat mereduksi belerang atau sulfur menjadi gas hidrogen sulfida, dan ada juga yang dapat hidup dalam kondisi asam. Umumnya dia autotrof, dan contohnya adalah pada bakteri ini yaitu Sulfolobus. Untuk peran bakteri, secara umum bakteri ini ada yang menguntungkan, ada juga yang merugikan. Contoh bakteri yang menguntungkan adalah E. coli yang memproduksi vitamin K pada usus besar. Selain itu juga manfaat bakteri bisa untuk produksi makanan, misalnya Streptococcus lactis yang berfungsi pada proses pembuatan keju dan mentega. Kemudian bakteri juga ada yang berperan dalam menghasilkan antibiotik, menyuburkan tanah, serta tadi menghasilkan biogas. Nah, untuk bakteri yang merugikan, biasanya bakteri ini menyebabkan patogen atau penyakit, bisa pada manusia ataupun hewan. Salah satu contoh pada manusia itu Mycobacterium tuberculosis yang menyebabkan tuberkulosis atau TBC karena bakteri ini dapat merusak paru-paru yang gejala utamanya itu batuk kering yang disertai dengan darah. Nah, penyakit ini biasanya diawali dengan adanya bercak pada paru-paru gitu. Ya, itu tadi penjelasan terkait bakteri, mulai dari struktur, kemudian morfologinya, kemudian bagaimana bakteri ini bisa bereproduksi, kemudian cara hidup bakteri, serta peran bakteri. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.